Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada pertemuan kali ini. Pertemuan untuk hari ini adalah tentang sulfonasi dan sulfasi. Di sini kita akan membahas tentang definisi dan sulfonasi serta sulfatasi, aplikasi senyawa sulfonat, tinjauan proses, dan sulfonasi sulfasi dalam industrial proses. Sulfonasi merupakan proses kimia yang untuk memasukkan gugus sulfonat, SO3H, dan garamnya atau gugus sulfonil halida seperti SO2Cl ke dalam senyawa organik. Hasil reaksi sulfonasi dapat berupa senyawa sulfonat, senyawa sulfat, senyawa sulfanat. Gugus-gugus tersebut dapat melekat pada atom C, atom O, atau N. CSO3H itu adalah senyawa sulfonat. OSO3H adalah senyawa sulfat. NSO3H adalah senyawa sulfanat. Pengertian-pengertian lain dari proses sulfonasi adalah yang pertama sulfoklorinasi, yaitu proses memasukkan gugus SO2Cl ke dalam alkana menggunakan SO3 dan Cl2. Yang kedua adalah halosulfonasi, yaitu reaksi antara asam halosulfonat ClSO3H atau FSO3H dengan senyawa aromatik atau hidrosiklis untuk memasukkan gugus SO2Cl atau SO2F. Sulfo-oksidasi itu adalah reaksi sulfonasi menggunakan SO2 dan O2. Sulfatasi adalah proses melekatkan gugus OSO2OH pada atom karbon untuk menghasilkan ROSO2OH atau melepaskan gugus SO4 di antara dua karbon membentuk ROSO2OR. Sulfoalkilasi, sulfoasilasi, sulfoarilasi ini adalah proses memasukkan gugus dari sulfoalkil, sulfoasil, dan sulfoaril ke dalam senyawa. Aplikasi dari senyawa sulfonat pada sulfonasi dan sulfatasi, proses kimia industri utama yang digunakan untuk membuat beragam rangkaian produk seperti pewarna dan penguat warna, pigmen, obat-obatan, pestisida, dan zat antara organik. Kemudian aplikasi pemakaian senyawa sulfonat sulfat itu senyawa ini sulfonat sulfat yang dipasarkan dalam bentuk asam biasanya digunakan sebagai katalis atau electroplating aditif. Senyawa sulfonat sulfat yang dipasarkan dalam bentuk garam tapi dipakai dalam media asam biasanya digunakan pada industri tekstil untuk melekatkan asam dan pada industri kulit untuk melepaskan kulit ya. Jadi penggunaannya industrinya luas gitu. Senyawa sulfonat sulfat yang dipasarkan dalam bentuk garam dipakai untuk deterjen, zat pengemulsi, dan lumbigran aditif. Reacting agent dari sulfonasi yang pertama adalah SO2 dan turunannya. Zat pengolah kelompok ini dapat berupa SO3, SO3 plus H2O seperti oleum, H2SO4 encer, H2SO4 pekat, kemudian SO3 plus HCl, dan SO3 plus senyawa organik. Sedangkan SO2 dengan bantuan zat lain, zat pengolah kelompok ini dapat berupa SO2 dan O2, sulfooksidasi, SO2Cl2, sulfoklorinasi, SO2H2, dan sulfit.
Sulfonasi untuk sulfoalkilasi dipergunakan zat pengolah berupa senyawa sulfonat, antara lain hidroksimetan sulfonat, HOCH2CH2SO3H, aminometan sulfonat, H2N, CH2, CH2SO3H. Zat pengolah sulfonasi yang berupa SO3 dan H2O merupakan zat pengolah yang paling banyak dipakai. Ini disebabkan karena zat pengolah tersebut mempunyai variasi yang cukup banyak, yaitu SO3 dan H2O dengan perbandingan 1:1 diperoleh asam sulfat. SO3 dan H2O dengan perbandingan lebih besar 1 diperoleh SO3 dan H2O dengan perbandingan kurang dari 1 diperoleh larutan sulfat. Katalis untuk proses sulfonasi, ini reaksi sulfonasi merupakan reaksi yang unik karena reagen yang digunakan yakni asam sulfat dan berperan ganda. Asam sulfat merupakan bahan awal tetapi juga berperan sekaligus sebagai katalis untuk reaksi tersebut. Tidak diperlukan katalis tambahan. Penting untuk diingat bahwa asam sulfat selalu terkontaminasi dengan sedikit air. Reaksi sulfonasi dapat dilakukan dengan menggunakan sulfur trioksida dalam asam sulfat. Mekanismenya secara keseluruhan sama, namun reaksinya jauh lebih cepat. Namun, penggunaan sulfur trioksida memerlukan kondisi dan peralatan khusus. Oleh karena itu, prosedur ini kurang umum dilakukan. Untuk mekanisme sulfonasi, mekanisme keseluruhan reaksi memiliki 2 langkah utama yang sama, namun memiliki langkah aktivasi tambahan. Asam sulfat bereaksi dengan air membentuk hidronium. Pertama, elektrofil H2SO4 diaktifkan oleh katalis. Tahap berikutnya, pembentukan air dan pembentukan ion oksonium atau HSO3+. Ikatan pi dari cincin aromatik nukleofil menyerang sulfonioksonium. Elektrofil teraktivasi, ikatan CS baru dan karbokation akan terbentuk serta air nukleofil basa akan menghilangkan hidrogen asli elektrofil atau asam yang meregenerasi aromatisitas dan katalis. Itu ada reaksinya ya. Untuk tinjauan proses sulfonasi, meskipun sulfonat dan sulfat memiliki struktur yang serupa, tetapi terdapat perbedaan penting. Sulfur trioksida atau SO3 bereaksi dengan molekul organik, dalam hal ini alkil benzen, untuk membentuk ikatan sulfur karbon. Salah satu ciri-ciri proses ini adalah asam alkil benzena sulfonat yang dihasilkan adalah molekul yang stabil. Jadi ini ada reaksi pembentukan sulfonat dari sulfur trioxide dengan alkil benzen kemudian menjadi alkil benzen sulfonik acid. Sulfasi sebaliknya melibatkan pembentukan ikatan karbon oksigen sulfur. Asam sulfat alkohol yang dihasilkan tidak stabil secara hidrolitik. Kecuali dinetralkan, ia terurai menjadi asam sulfat dan alkohol asli. Di sini ada gambar reaksi sulfasi, yaitu sulfur dioxide, primary alkohol menjadi alkohol sulfurik acid. Karena stabil, asam sulfonat dapat diisolasi, disimpan, dan dikirim sebagai bahan baku untuk proses produksi sintesa bahan kimia.
Sulfat karena ketidakstabilannya hanya tersedia sebagai senyawa netral. Perbedaan stabilan produk reaksi dengan SO3 juga mempunyai dampak yang besar pada pilihan proses yang digunakan untuk memproduksi sulfonat atau sulfat. Beberapa proses seperti sulfonasi oleum tidak dapat digunakan untuk membuat alkohol sulfat yang mengandung kadar rendah sulfat anorganik. Namun yang lain seperti sulfasi asam sulfamat tidak dapat digunakan membuat asam sulfonat. SO3 adalah reagen elektrofilik agresif yang bereaksi cepat dengan senyawa organik apapun mengandung gugus donor elektron. Sulfonasi adalah reaksi yang sulit dilakukan pada suatu skala industri karena reaksinya cepat dan sangat eksotermis, melepas sekitar 380 kJ per kilogram SO3. Kemudian SO3 800 BTU per pon SO3 bereaksi. Sebagian besar organik senyawa membentuk arang hitam kontak dengan SO3 murni karena reaksi cepat dan evolusi panas. Reaktan bertambah viskositas antara 15 sampai 300 kali ketika mereka dikonversi dari bahan baku organik ke asam sulfonat. Peningkatan viskositas yang besar ini menghasilkan panas penghapusan sulit. Nilai viskositas produk yang tinggi mengurangi koefisien perpindahan panas dari massa ke reaksi. Nah, kemudian pendinginan massa reaksi yang efektif sangat penting karena suhu tinggi mendorong reaksi samping yang menghasilkan produk samping yang tidak diinginkan. Juga kontrol molar yang tepat, rasio SO3 terhadap organik sangat penting karena kelebihan SO3 karena sifat reaktifnya berkontribusi terhadap reaksi samping dan pembentukan produk samping. Oleh karena itu, skala komersial reaksi sulfonasi memerlukan peralatan dan instrumentasi khusus yang memungkinkan ketat kontrol rasio mol SO3 terhadap reaktan organik dan penghilangan panas reaksi dengan cepat. Secara historis, masalah reaktivitas SO3 telah diselesaikan dengan pencernaan dan atau mengkomplekskan SO3 untuk memoderasi laju reaksi. Kemudian secara komersial, pengenceran atau zat kompleks termasuk amonia atau asam sulfamat, asam klorida, air atau asam sulfat, dan udara kering. Pengendalian rasio SO3 terhadap bahan baku organik sangat penting untuk mencapai tujuan tersebut. Maka kualitas produk yang diinginkan dengan menggunakan salah satu agent. Selain itu, proses-proses ini memerlukan penghilangan panas untuk menjaga kualitas dari produknya. Kemudian, proses sulfonasi komersial itu asam sulfamat digunakan untuk mensulfasi alkohol dan alkohol teroksidasi untuk membentuk garam yang dinetralkan amonium. Reaksi langsung menuju garam amonium dari asam sulfat alkohol, asam sulfamat sulfasi adalah reagen sulfasi ringan dan spesifik yang cocok untuk minuman amonium alkohol etoksilat yang dinetralkan. Kemudian
Keuntungan dari utama lainnya dari asam sulfamat ini adalah sifatnya secara selektif mensulfasi gugus alkohol dan tidak akan mensulfonasi cacing aromatik. Oleh karena itu, ini penggunaan utama dari sulfasi alkil fenol etoksilat. Kekhususan ini mencegah pembentukan campuran senyawa sulfat eh, asam sulfamat. Asam sulfat mudah ditangani dan bereaksi secara stoichiometri dengan alkohol dan etoksi alkohol. Ia mudah beradaptasi dengan menjadi kecil jumlah material dalam peralatan batch berbiaya rendah. Proses batch ini adalah dijalankan dalam reaktor tangki berpengaduk yang dilapisi baja tahan karat atau kaca kedap-kedap. Kemudian reaktornya punya koil pemanas dan pendingin serta perlengkapan untuk menimbang reaktan organik dan asam sulfamat. Sebelum reaksi dimulai, udara dibersihkan dari reaktor dengan nitrogen kering dan reaksi dijalankan di bawah selimut nitrogen. Bahan organik ditimbang ke dalam reaktor dan asam sulfamat berlebih 5% molar kemudian ditambahkan. Jadi di sini ada gambar ya, organic feed. Oh, ini ada heating coilnya, ada produk. Nah, kemudian reaktor dibersihkan dan ditutupi dengan nitrogen kering untuk menghilangkan oksigen. Reaktan dipanaskan hingga 110 sampai 160 derajat Celcius dan ditahan pada suhu ini selama kurang lebih 90 menit. Produk kemudian didinginkan hingga 70 derajat dan air dan alkohol atau alkohol ditambahkan untuk mengencerkan produk. Nah, seperti disebutkan sebelumnya, amonium adalah produk reaksi langsung sehingga tidak diperlukan langkah netralisasi. Hmm, Di sini ya, garam amonium produk reaksi langsung sehingga tidak perlu langkah netralisasi. Jadi di sini ada organic feed dari bawah ke atas dan yang lainnya nanti produknya keluaran dari bawah. Proses sulfonasi komersial dalam aplikasi ini, alkohol dan asam aklorosulfat ditambahkan ke dalam zona pencampuran, digabungkan dan dikirim ke degaser. Proses pemisahan untuk membantu pemisahan hasil dari produk reaksi dilakukan dengan mengatur kondisi yang pada degaser sedikit asam sulfonat yang dilepaskan kirim melalui penukar panas untuk menghilangkan hawa panas dan reaksi dan didaur ulang kembali ke mixer untuk mendinginkan proses. Sebagian campuran reaksi dikirim ke degaser kedua di mana pemisahan HCl selesai. HCl terus-menerus diserap ke dalam air dan campuran asam terus-menerus dinetralkan. Beberapa perusahaan termasuk Henkel menggunakan teknologi klorosulfasi berkelanjutan untuk dapat membuat deterjen aktif. Proses ini layak secara ekonomi jika sumber HCl-nya ada tersedia dan jika produk yang digunakan sisa ion klorida dapat diterima. Kemudian dalam aplikasi ini alkohol dan asam sulfat ditambahkan ke dalam zona pencampuran, digabung dan dikirim ke degaser. Sedikit
sulfum ditarik kepada dehidrasa untuk membantu proses pemisahan HCl dari reaksi produk. Asam sulfonat yang dibebaskan dikirim melalui pertukaran panas untuk menghilangkannya panas reaksi dan asam sulfat yang sulfonat lepaskan dikirim melalui permukaan panas, menghilangkan reaksi dan dalam kembali ke mixer untuk mendinginkan proses. Kemudian ada sulfonasi parafin. Zat pengolah yang banyak dipakai SO2 plus O2, SO3 plus Cl2. Ini disebabkan karena sulfonasi parafin hanya bisa dengan mekanisme radikal bebas dan suhu tinggi. Mekanisme sulfonasi parafin, ini adalah zat SO2 plus Cl2. Untuk mendapatkan senyawa sulfonat perlu ditambah H2O atau NaOH. Sulfur oksidasi, zat pengolah SO3 dan O2, SO2, SO2 dan O2. Untuk sulfur oksidasi diperlukan bantuan zat pembentuk radikal bebas atau pemecah O2. Sebagai zat pembantu ini dapat digunakan asam asetat aldehyde memecah O2 menjadi radikal bebas lebih sulit dari pemecahan Cl dan menjadi radikal bebas ya. Jadi ada dua reaksinya. Kemudian sulfonasi olefin, umumnya zat pengolah yang dipakai berupa H2O dan SO3. Tapi sebenarnya semua zat pengolah dapat digunakan. Reaksi ini menghasilkan alkyl sulfat di mana gugus sulfat terikat di ujung rantai. Reaksi tersebut terjadi untuk R yang merupakan rantai yang panjang. Apabila hasil furanasi atau sulfatasi tersebut hidrolisa, akan diperoleh alkohol, yaitu alkohol primer dan sekunder. Sulfonasi alkohol, zat pengolah yang dapat dipakai adalah zat pengolah SO2 dan turunannya, terutama SO3 dan H2O. Reaksi yang terjadi merupakan reaksi kebalikan dari biasa alkil. RCOH2SO4 menjadi R berikatan dengan H, OSO3H plus H2O. Zat yang diolah dengan cara ini terutama alkohol yang punya rantai panjang seperti selulosa, minyak, dan sebagainya. Misalnya, sulfonasi minyak jarak menjadi red oil yang digunakan sebagai zat penyama kulit. Kemudian ini ada rumus-rumus kimia ya. Nah, dari sini cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.